Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di mata kuliah Statistika Probabilitas. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya kejadian A dengan syarat bahwa kejadian B sudah terjadi atau akan terjadi. Artinya adalah ketika ada kejadian A, kita bisa mencari probabilitasnya dengan syarat atau dengan catatan bahwa kejadian B sudah terjadi atau akan terjadi. Formulasinya bisa kita tuliskan dengan PAB sama dengan PA irisan B dibagi PB. Artinya adalah probabilitas kejadian A dengan syarat bahwa kejadian B sudah terjadi atau akan terjadi sama dengan PA irisan B dibagi PB. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Misalnya, saya akan datang ke pesta ulang tahun Anda dengan syarat, atau bisa juga diartikan dengan jika malam ini tidak hujan. Nah, itu bisa dicari probabilitasnya. Nah, ini ada contoh soalnya. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Misalnya, probabilitas A suatu penerbangan yang telah terjadwal teratur berangkat tepat waktu adalah, kita umpamakan dengan PA sama dengan 0,80. Kemudian, probabilitas B sampai tepat waktu adalah, kita tulis dengan PB sama dengan 0,85. Dan probabilitas suatu penerbangan berangkat dan sampai tepat waktu adalah PA irisan B sama dengan 0,75. Tentukan probabilitas pesawat berangkat tepat waktu jika diketahui sampai tepat waktu. Baiklah, kita akan kerjakan contoh soal tersebut di papan tulis berikut ini. Nah, pada soal di situ diketahui probabilitas penerbangan yang telah terjadwal teratur berangkat tepat waktu adalah PA 0,8. Nah, untuk PB-nya itu adalah probabilitas B sampai tepat waktu 0,85. Nah, berarti untuk menentukan peluang pesawat berangkat tepat waktu jika diketahui sampai dengan tepat waktu, bisa pergunakan formulasi PAB sama dengan PA irisan B dibagi PB. PA irisan B itu adalah probabilitas suatu penerbangan berangkat dan juga sampai tepat waktu, yaitu 0,75. Maka kita tuliskan PA irisan B-nya dengan 0,75. Dibagi PB. PB-nya itu adalah probabilitas sampai tepat waktu ya, yaitu 0,85. Maka hasilnya adalah 0,88 ya. Sampai di sini jelas ya. Nah, sudah paham ya mengenai contoh daripada probabilitas bersyarat? Kalau begitu kita langsung lanjutkan lagi. Ini ada latihan soal, nanti bisa atau boleh dikerjakan ya, silahkan. Nah, kita ke probabilitas kejadian interseksi. Probabilitas kejadian interseksi dua kejadian. Ini ada kaitannya dengan dua buah kejadian. PA irisan B sama dengan PA dikali PBA, atau bisa juga PB dikali PAB. Probabilitas kejadian interseksi dua kejadian, artinya kejadian A dan B sama dengan probabilitas kejadian A dikali probabilitas kejadian A dengan syarat kejadian B selesai atau akan dilaksanakan ya. Atau bisa juga probabilitas kejadian B dikali probabilitas kejadian B dengan syarat kejadian A akan terjadi atau telah terjadi. Nah, ini adalah contoh soalnya. Misalnya kita mengambil secara acak dua kartu berturut-turut dari suatu set kartu bridge. Berapa probabilitasnya bahwa pengambilan pertama berupa kartu as, kemudian yang kedua juga kartu as, hasil pengambilan pertama tidak dikembalikan lagi. Dengan demikian, hasil pengambilan kedua dipengaruhi oleh hasil pengambilan pertama. Kita akan selesaikan di papan tulis berikut ini. Nah, pada soal diketahui seperangkat kartu bridge. Kartu bridge ini jumlahnya ada 52 kartu ya, sehingga kita tulis diketahuinya S sama dengan 52. Nah, kemudian kita umpamakan A sebagai pengambilan
kartu pertama yaitu kartu as. Sehingga kita tulis A sama dengan pengambilan pertama yaitu as. Nah, jumlah kartu as itu kan ada 4 ya. Kita tuliskan A kecil sama dengan 4. Nah, maka kita akan cari probabilitas kejadian A atau probabilitas pengambilan pertama yang keluar adalah kartu as. Sama dengan, nah karena jumlah kartu as ada 4, sehingga kita tulis probabilitasnya yaitu 4/52. Ingat ya, rumus PA sama dengan PA sama dengan NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 52. Jadi 4/52. Nah kemudian BA-nya, BA itu artinya pengambilan kedua adalah kartu as dengan syarat bahwa pengambilan pertama juga kartu as. Sehingga kita tulis lambangnya adalah BA atau B garis miring A. Nah, B-nya sama dengan 3. Kenapa B-nya 3? Karena dengan syarat pengambilan pertama adalah kartu as. Sehingga kartu pada pengambilan pertama sudah diambil 1. Sehingga kartu asnya sisanya ada 3 lagi. Sehingga kita tulis B sama dengan 3. Maka jumlah total kartunya juga berkurang 1. Yang tadinya 52 karena di awal diambil kartu as 1 berarti ada 51. Sehingga tulis N-nya sama dengan 51. Nah, jadi sewaktu pengambilan kedua dilakukan, kartu as yang tinggal hanya 3, sedangkan sisa kartu tinggal 51. Sudah jelas ya? Nah, maka kita cari probabilitasnya. PBA sama dengan 3/51. Nah, kemudian PA irisan B-nya, yaitu PA dikali PBA. PA-nya tadi di awal sudah kita cari ya, yaitu 4/52. Kemudian PBA-nya 3/51, maka hasil perkalian keduanya adalah sekitar 0,0045 ya. Ini adalah probabilitasnya ya, bahwa pengambilan kartu pertama berupa kartu as, yang kedua juga kartu as ya. Ini adalah 0,0045. Baik, sampai di sini cukup paham ya. Nah, itu tadi proses penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini ada latihan soal, silakan dikerjakan. Nah, kita lanjutkan ke probabilitas kejadian interseksi 3 kejadian. Kalau tadi ada 2 kejadian ya, nah kalau sekarang ada 3 kejadian. Kejadian A, B, dan C. Formulasinya kita tuliskan dengan PA irisan B irisan C sama dengan PA dikali PBA dikali PC A irisan B. Nah, supaya lebih jelas, kita coba ke contoh soalnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Kita mengambil kartu 3 kali secara acak dari satu set kartu bridge. Setiap selesai pengambilan kartu tersebut tidak dikembalikan lagi. Dengan demikian, hasil pengambilan kartu berikutnya itu akan dipengaruhi oleh hasil pengambilan sebelumnya. Berapa probabilitasnya bahwa pengambilan kartu pertama, kedua, dan ketiga masing-masing menghasilkan kartu wajib atau diamond? Baik, kita selesaikan persoalan tersebut di papan tulis berikut ini. Nah, kemudian kita akan kerjakan contoh soal yang terakhir ya. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, nah ini kan kita mengambil kartu 3 kali secara acak dari satu set kartu bridge ya. Kita tulis dulu S-nya sama dengan 52. Kita umpamakan A sama dengan pengambilan pertama yaitu berupa kartu wajib. Kemudian kita cari probabilitasnya PA sama dengan 13/52. Kenapa? Karena ada 13 lembar kartu wajib di antara 52 lembar kartu bridge ya. Nah, kemudian BA, kita umpamakan BA sebagai pengambilan kedua juga berupa kartu wajib dengan syarat bahwa pengambilan pertama yaitu berupa kartu wajib. Nah, setelah itu kita cari probabilitasnya. PBA sama dengan 12/51. Kenapa 12/51? Karena kartu wajib tinggal 12 lembar ya. Sementara seluruh kartu tinggal 51 lembar lagi. Nah, kemudian setelah itu kita umpamakan lagi C A irisan B ini sebagai pengambilan ketiga ya. Pengambilan ketiga juga wajib dengan syarat bahwa pengambilan pertama dan kedua adalah wajib. Ya, kita tulis dengan lambang C A irisan B. Kita cari probabilitasnya juga ya. Kita tulis probabilitasnya P C A irisan B sama dengan 11/50.
Kenapa 11/50? Karena kartu wajib tinggal 11 lembar lagi. Dan seluruh kartu tinggal 50 lembar lagi ya. Setelah 2 lembarnya kan diambil ya pada pengambilan pertama dan kedua ya. Nah, ini adalah 11/50. Dan yang terakhir tinggal kita cari probabilitasnya. Kita tulis PA irisan B irisan C sama dengan PA dikali PBA dikali PCA irisan B. Masing-masing tadi sudah kita cari. Tinggal kita masukkan nilainya. 13/52 dikali 12/51 dikali 11/50 ya. Maka hasil perkaliannya adalah 0,0129. Nah, itu adalah probabilitasnya ya, bahwa pengambilan kartu pertama, kedua maupun ketiga masing-masing menghasilkan kartu wajib atau kartu diamond, yaitu 0,0129 ya. Baik, sampai di sini cukup paham ya. Nah, itu tadi proses penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti biasa, ada latihan soal, bisa dikerjakan ya. Nah, baik, sampai di sini materinya sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.